Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu datanglah kepada Yesus dengan iman. Sekali lagi, datanglah kepada Yesus dengan iman. Mengapa saya angkat tema ini? Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan datang kepada Yesus, datang ke gereja, datang beribadah, tidak dengan iman. Nanti kita akan melihat, saudara, bagaimana ada satu pribadi ketika dia datang dengan iman, Tuhan menyatakan kemurahannya, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan kesembuhannya. Tetapi juga ada sekelompok orang yang datang kepada Yesus, tetapi tidak dengan iman, sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu apa-apa yang daripada Tuhan. Nah, untuk mendasari firman ini, mari kita akan lihat beberapa ayat dalam Lukas pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-40. Saudara bisa lihat di laptop juga bisa lihat di Alkitab saudara masing-masing. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Puji Tuhan. Jadi ayat-ayat yang sudah kita baca, yaitu pada waktu Yesus dalam perjalanan, datanglah Yairus. Dia datang secara resmi. Dia datang secara formal. Dia datang kepada Yesus dan Alkitab tadi mengatakan dia datang dengan sujud. Dia datang dengan segala hormat. Artinya apa? Sesuatu penghormatan yang luar biasa, dia datang kepada Yesus. Berbeda dengan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun tadi. Dia datang kepada Yesus dengan tidak lewat proses. Dia datang kepada Yesus tidak bertele-tele, tetapi langsung menjamah jubah Yesus. Dari dua pribadi ini yang datang kepada Yesus, kita dapat melihat bahwa yang pertama, Tuhan Yesus adalah yang Tuhan yang siap melayani siapa saja. Amin, saudara. Kita bersyukur punya Tuhan yang siap melayani siapa saja. Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang selalu membuka tangannya lebar-lebar. Kapan saja dan di mana saja. Jadi, saudara, siapapun yang datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, Yesus bersedia membuka tangannya lebar-lebar untuk menyambut siapa yang datang, untuk menyongsong siapa yang datang, untuk melayani siapa dia. Untuk itu mungkin saudara yang pagi ini kebetulan mengikuti Zoom, mungkin saudara sedang mengalami masalah. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami tekanan hidup. Entah itu masalah pribadi, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah bisnis,
dan juga masalah kesehatan. Yesus siap melayani saudara. Yesus siap melayani saudara. Yesus siap menampung tetesan air matamu di kirbatnya. Sebagaimana Tuhan Yesus melayani Yairus dan perempuan tadi yang sakit pendarahan, Yesus juga siap melayani saudara dan saya. Amin, saudara. Yesus siap melayani saudara dan saya. Dan saudara perhatikan tadi, saat perempuan yang sudah 12 tahun alami pendarahan, tadi dia mengulurkan tangannya. Alkitab mengatakan dia mengulurkan tangan imannya secara diam-diam untuk menjamah jubah Yesus. Mungkin ketika perempuan ini mencoba menjamah jubah Yesus, ada orang-orang mulai komplain dan berkata, "Bu, kenapa ibu tidak minta izin dulu? Kok berani sekali menjamah jubah Yesus? Kenapa mungkin ibu kok lancang sekali?" Mungkin, saudara, ketika ibu yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan ini, mencoba menjamah jubah Yesus, ada tantangan-tantangan, ada suara-suara sumbang yang dia dengar dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi kita lihat, perempuan ini tidak mendengar dan tidak mau mendengar suara-suara sumbang, tetapi dia tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, saya akan lihat di sana, di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-21, di sana mengatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Katanya dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan memang faktanya sembuh, saudara. Kita lihat di sini, dia datang dengan hati, dia datang dengan kesungguhan, dia datang dengan keseriusan. Dan akhirnya apa? Dia alami kesembuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, dia datang kepada Tuhan, baik di gereja, baik doa di rumah masing-masing, atau barangkali saat saudara ikut Zoom seperti ini. Periksa, apakah kehadiran kita saat kita menemui Yesus? Apakah kehadiran kita saat kita beribadah, saat kita berdoa atau mengikuti Zoom saat seperti saat ini, kita datang dengan hati kepada Tuhan? Mari saudaraku, kita mau belajar dari seorang perempuan ini. Kalau saudara mau datang kepada Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh, kalau Tuhan Yesus mampu mengalirkan kuasanya kepada perempuan ini, yang datang dengan iman, yang datang dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya. Sekali lagi, saya yakin dan percaya, Tuhan Yesus pun juga berkenan mengalirkan kuasanya kepada kita. Tuhan Yesus juga berkenan mengalirkan mujizatnya kepada kita, mengalirkan kesembuhannya bagi kita, mengalirkan pemulihannya kepada kita, kalau kita mau datang dengan iman, datang dengan segenap hati, sebagaimana yang telah dilakukan oleh perempuan tadi. Sekali lagi, kalau kita mau datang dengan iman, seperti perempuan ini, saya yakin Tuhan akan menjamah kita yang sakit. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Nah, dan kita lihat saudara, dari peristiwa anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun dan perempuan yang alami pendarahan 12 tahun, kita dapat menarik satu kesimpulan yang sangat-sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus tidak pernah mempermasalahkan tempat di mana kita bisa berdoa. Tuhan Yesus tidak pernah mempermasalahkan tempat di mana kita beribadah, saudara.
Saudara bisa beribadah di gereja, saudara bisa menyembah Tuhan di gereja, saudara bisa datang kepada Tuhan di kamar, bahkan Tuhan juga bisa hadir saat kita mengikuti Zoom seperti saat ini. Tuhan tidak melihat tempat, saudaraku. Tuhan Yesus bisa menerima saudara saat saudara beribadah di gedung gereja. Sekali lagi, Tuhan Yesus bisa menerima saudara saat saudara beribadah seperti saat ini walaupun lewat Zoom, saudaraku. Dengan kata lain, kapan kita beribadah? Siapa yang datang beribadah? Entah itu pria, entah itu wanita, entah itu kaya, entah itu miskin, entah orang itu terkenal atau tidak terkenal sekalipun. Saya mau kasih tahu, bagi Yesus, semuanya itu bukan masalah. Sekali lagi, semuanya itu bukan masalah. Dan yang paling utama dalam kita menghampiri Yesus, atau saat kita beribadah, datanglah, menghadaplah dengan iman. Datanglah, menghadaplah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Dan inilah yang menjadi keinginan dan harapan Tuhan. Karena apa? Kalau kita datang beribadah, baik di gereja, ataupun di tempat-tempat lain, tetapi kita tidak sungguh-sungguh, tidak serius, atau pikiran kita masih bercabang, mungkin bahasa ini barangkali agak kasar. Saudara jangan bermimpi mengalami kuasa Tuhan. Saudara jangan bermimpi mengalami mujizat Tuhan. Saudara jangan bermimpi mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Kalau kita tidak datang dengan iman, kalau kita tidak datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Nah, untuk itu, mari periksa bagaimana ketika engkau datang kepada Tuhan. Periksa hatimu, apakah aku benar-benar setiap kita beribadah kepada Tuhan, apakah aku benar-benar rindu memuji Tuhan, rindu mendengarkan firman Tuhan, rindu alami pemulihan daripada Tuhan, rindu alami mujizat yang daripada Tuhan. Ayo kita periksa. Nah, kita kembali. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 8 tadi. Di dalam Lukas pasal 8, ayat yang ke-41, kita lihat kembali ayat ini. Lukas 8 ayat 41 bisa dikatakan, sekali lagi saya akan baca untuk saudara. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Saudara, Yairus datang kepada Yesus. Yairus, Alkitab mengatakan dia adalah kepala rumah ibadat. Artinya apa? Dia bukan orang sembarangan. Dia orang hebat, saudaraku. Ada begitu banyak orang mengenal dia, saudaraku. Karena dia kepala rumah ibadat. Namun saudara perhatikan, walaupun di luar dia begitu dihormati oleh orang-orang, saudaraku. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, Alkitab katakan tadi, dia sujud. Walaupun di luar orang segan kepada Yairus, hormat kepada Yairus, tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia sujud, dia tersungkur. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi, kalau engkau ingin alami pertolongan Tuhan, alami sesuatu yang luar biasa datangnya kepada Tuhan, lakukan seperti yang Yairus lakukan. Bukan berarti saya menyuruh saudara untuk tersungkur, bukan ya. Bukan berarti saya menyuruh saudara untuk tersungkur.
Tetapi, saudaraku, tersungkurnya Yairus adalah mengekspresikan bagaimana kesungguh-sungguhan Yairus, keseriusan Yairus datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Inilah yang perlu kita teladani. Ini yang perlu kita contoh, saudaraku. Ketika dia datang kepada Yesus, dia tanggalkan jabatannya, dia tanggalkan reputasinya, saudaraku. Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di Gloria Ministry banyak orang-orang yang hebat, banyak orang-orang yang kaya, banyak orang yang berpendidikan. Itu bagus. Tetapi biarlah kita mau belajar seperti Yairus. Ketika dia datang kepada Yesus, dia tanggalkan semua yang dia punyai. Dia datang dengan tersyukur. Dia datang dengan segala kerendahan hati. Ya, untuk itu saya mohon, ketika kita datang beribadah, baik lewat Zoom seperti saat ini, baik ketika saudara datang ke gereja saudara masing-masing, datanglah dengan sungguh-sungguh. Datanglah dengan sungguh-sungguh. Datanglah dengan serius. Datanglah dengan segenap hati. Saya tak yakin dan percaya, kalau Tuhan menolong Yairus, kalau Tuhan menolong perempuan yang sudah 12 tahun alami pendarahan, maka Tuhan yang sama, Yesus Kristus namanya, haleluya, juga akan menolong saudara dan saya. Juga akan menolong saudara dan saya. Sekali lagi saudara, walaupun dia seorang pejabat dan dihormati masyarakat, tetapi ketika datang kepada Yesus, dia merendahkan dirinya begitu rupa. Haleluya. Dia merendahkan dirinya begitu rupa. Bahkan perlu dicatat dan diingat, ketika Yairus datang melakukan sujud kepada Tuhan Yesus, saudaraku, itu bukan berarti tidak ada resiko, saudaraku. Saudaraku, ada resiko. Ada resiko. Sebab dia seorang pejabat. Alkitab katakan dia kepala rumah ibadat orang Yahudi. Dia kepala rumah ibadat orang Yahudi. Dan kita tahu bersama bagaimana pimpinan-pimpinan Yahudi itu adalah orang-orang yang membenci Yesus. Ya, pimpinan-pimpinan Yahudi itu adalah orang-orang yang membenci Yesus. Pimpinan-pimpinan Yahudi tidak mau ada orang-orangnya percaya Yesus. Pimpinan-pimpinan Yahudi tidak mau orang-orangnya mengikut Yesus. Bisa saja. Yairus langsung dipecat karena datang kepada Yesus. Dan akhirnya kehilangan pekerjaan. Tetapi saudara dapat perhatikan, karena imannya kepada Yesus. Haleluya. Karena imannya kepada Yesus. Karena kebutuhannya yang luar biasa terhadap Yesus. Dia sanggup menanggung resiko apapun. Haleluya. Hal yang sama juga terjadi kepada perempuan yang 12 tahun alami pendarahan. Dan akhirnya alami kesembuhan, saudaraku. Coba kita lihat ayat yang ke-48 di dalam Lukas pasal 8. Lukas 8 ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang. Artinya apa? Dia datang kepada Yesus dengan diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena kalau sampai tahu ada resiko, ada konsekuensinya. Apa resikonya?
Tentu kalau saudara membaca di dalam Imamat ya pasal yang ke-15, kita tahu bersama apabila seseorang yang sedang pendarahan, saudaraku, lalu menjamah sesuatu, saudaraku, maka yang dijamah itu najis. Dia tahu dia sedang mengalami pendarahan. Kalau sampai orang tahu bahwa dia sedang pendarahan lalu menjamah Yesus, resikonya, saudaraku, itu sungguh ngeri. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, kalau dia menyentuh piring, saudaraku, ibu rumah tangga itu sedang mengalami pendarahan, piringnya itu jadi najis. Kalau dia sedang menyentuh mangkok dari tanah, maka mangkok itu harus dihancurkan. Begitu juga kalau sampai dia menyentuh suami, suami juga menjadi najis. Bahkan ada seorang penafsir yang berkata, ya mungkin saja suaminya sudah meninggalkan dia. Ada seorang penafsir mengatakan begitu, mungkin saja suaminya sudah meninggalkan dia karena sudah 12 tahun dia tidak boleh bersentuhan dengan istrinya. Jadi perempuan ini selain mengalami pendarahan, dia juga merana begitu rupa. Tetapi dia tahu ada satu pribadi yang tidak akan pernah menolak ketika dia datang kepadanya. Dan pribadi itu adalah Yesus namanya. Haleluya. Pribadi itu adalah Yesus. Walaupun dia diam-diam, sembunyi-sembunyi, untuk datang mendekati Yesus, menyentuh jubah Yesus, akhirnya dia alami kesembuhan. Artinya apa, saudaraku? Iman itu perlu diperkatakan. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Jadi saudaraku, kita yakin dan percaya, saudara yang ikut Zoom pada saat ini punya iman. Ayo, katakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Katakan apa yang menjadi pergumulanmu. Katakan apa yang menjadi kesulitan beban hidupmu. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi iman itu perlu diperkatakan, iman itu perlu dipraktekkan. Coba kita lihat ayat 45 dan 46. Di dalam Lukas pasal 8, ayat 45 dan 46. Apa kata firman Tuhan? Ia maju, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa dari diriku. Nah, saudara, kita lihat sini, perempuan tadi sudah sembuh, tapi tidak berani mengakuinya. Yesus bilang ada kuasa keluar dari diriku. Apa artinya, saudaraku? Kita tahu bersama, pada waktu itu ada begitu banyak orang yang bersentuhan dengan Yesus. Pada waktu itu ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan dengan Yesus. Bahkan mungkin ada yang salaman dengan Yesus. Namun saudaraku, Alkitab tidak mencatat, Yesus tidak merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan, senggol-senggolan dengan Yesus. Tetapi Yesus tidak berkata ada kuasa yang keluar dari diriku. Tetapi saat perempuan ini menjamah jubah Yesus, Yesus bilang, ada kuasa keluar dari diriku. Apa artinya, saudaraku? Rupanya orang yang datang kepada Yesus yang begitu banyak itu hanya sekedar datang. Sekedar untuk heboh, rame-rame. Kelihatannya mereka berhadapan dengan Yesus. Mungkin bersentuhan dengan Yesus. Mungkin bersalaman dengan Yesus. Tapi Yesus tidak merasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya.
Ini gambaran adalah ibadah yang sama sekali tidak menyentuh jubah Yesus. Orang-orang banyak yang bersenggolan, berhimpitan dengan Yesus. Itu gambaran ibadah yang sama sekali tidak menyentuh jubah Yesus. Itu gambaran ibadah yang tidak dirasa apa-apa oleh Yesus. Ada begitu banyak gereja seperti ini, saudara. Kalau ke gereja datang begitu heboh, sampai berdesak-desakan. Tapi kuasa ibadahnya tidak ada. Tidak ada kuasa keluar dari Yesus. Dan saya harap, sekali lagi saya harap, jangan sampai setiap Selasa di dalam kegiatan Zoom kita hanya sekedar datang, hanya sekedar kumpul lewat Zoom, tetapi tidak ada kuasa yang keluar dari pribadi Yesus. Sehingga kita hanya sekedar ikut Zoom, tapi tidak merasakan sesuatu daripada Tuhan Yesus. Inilah dijauhkan daripada Tuhan. Ayo, saya rindu, sekali lagi saya rindu. Kehadiran kita di saat ibadah Zoom ini, Tuhan bilang ada kuasa keluar dari diriku. Alangkah indahnya kalau ini dirasakan oleh Yesus, saudaraku. Kegiatan kita doa setiap Selasa itu dirasakan oleh Yesus. Tidak seperti kebanyakan orang tadi berdesak-desakan, namun tidak ada sesuatu yang keluar dari pribadi Yesus. Tetapi perempuan ini, saudara, walaupun dia secara sembunyi-sembunyi, takut. Tetapi Yesus bilang, ada kuasa yang keluar dari diriku. Mengapa, saudaraku? Karena apa? Perempuan ini datang dengan iman. Perempuan ini datang dengan sungguh-sungguh. Perempuan ini datang dengan serius, saudaraku. Untuk itu, mari datanglah kepada Yesus dengan iman. Datanglah mulai saat ini kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya terlalu yakin, saudaraku, kalau setiap kita mengikuti Zoom ini datang dengan iman, datang dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat di sini. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan iman. Perempuan ini datang dengan sungguh-sungguh, saudaraku, maka kuasanya, kesembuhannya, pemulihannya dialirkan di dalam kehidupan perempuan. Dan hal yang sama juga akan kita alami. Kalau saudara datang pagi ini dengan iman, dengan sungguh-sungguh, maka mujizatnya, kesembuhannya, pertolongannya, kemurahannya, berkatnya akan kita alami bagi kita semua.